Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Siama. Nah, pada kali ini kakak akan menerangkan materi mengenai pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi kelas 7 sekolah menengah pertama. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui dan mengenang hasil perjuangan para pendiri bangsa yang terdahulu, di mana mereka telah berjuang mati-matian mengusir para penjajah asing. Seperti yang diucapkan oleh presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang dikenal dengan sebutan jas merah. Nah, pada bab ini adik-adik akan mempelajari mengenai materi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita mulai dari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berawal dari kekalahan pasukan Jepang akibat pasukan bangsa barat seperti halnya Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Belanda melakukan serangan balasan terhadap Jepang dan juga menguasai wilayah-wilayah yang telah dikuasai Jepang. Maka hal ini pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang menjanjikan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah suatu badan yang bernama BPUPKI dan PPKI. BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dikenal di dalam bahasa Jepang dengan sebutan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI terdiri dari 62 orang anggota yang berasal dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 anggota lainnya berasal dari pasukan Jepang. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Selaku ketua, Dr. Rajiman Weddiodiningrat mengusulkan bahwa Indonesia merdeka harus mempunyai suatu dasar negara. Maka dari itu BPUPKI mengadakan sidang yang membahas mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia, di antaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Supomo juga mengusulkan mengenai rumusan dasar negara Indonesia, di antaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengusulkan mengenai rumusan dasar negara Indonesia, di antaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno juga mengatakan bahwa Pancasila berasal dari kata sila yang berarti asas atau dasar dan panca yang berarti 5. Pancasila berarti 5 dasar yang menjadikan Indonesia negara yang merdeka, kekal, dan abadi. Setelah sidang pertama berakhir, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Kusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, lalu ada Kiai Wahid Hashim, Haji Agus Salim,
dan yang terakhir ada Ahmad Subarjo. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil menyepakati dan menandatangani tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar di dalam Piagam Jakarta atau Piagam Charter. Piagam Jakarta ini berisi: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang diawali dengan pembentukan PPKI. PPKI merupakan kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang di dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebutan Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI terdiri dari 27 orang anggota yang merupakan keseluruhan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 di mana diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, datanglah orang-orang dari wilayah timur Indonesia, yaitu diantaranya Samratulangi yang berasal dari Sulawesi, Tajudin Nur yang berasal dari Kalimantan, dan putranya yang bernama Insinyur Pangeran Nur. Lalu juga ada Latu Harhari dari Maluku, ada Iketut Puja dari Nusa Tenggara yang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara di dalam Piagam Jakarta. Kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, melihat Indonesia beragam agama. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan Pancasila sila pertama dengan mengganti ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dikoordinasikan dengan tokoh-tokoh Islam, diantaranya ada Kusman Songodimedjo, lalu Kiai Wahid Hashim, ada Ki Bagus Hadikusumo, dan yang terakhir ada Teku Muhammad Hasan. Pancasila ditetapkan dengan isi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara sah merupakan negara yang merdeka, kekal, dan abadi. Kemudian pada 18 Agustus 1945, PPKI juga menetapkan: pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.